Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat disampaikan kepada Bapak Dr. R. Riki A. Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan, Sertifikat Forensik Audit, selaku dosen pembina untuk mata kuliah akuntansi sektor publik yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai mahasiswa untuk melakukan presentasi atas tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Tema yang disampaikan dalam presentasi tugas ini adalah evaluasi atas implementasi whistleblowing system sebagai upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan good public governance, studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten di Kebumen. Topik pembahasan terdiri dari satu, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode penelitian, dan yang keempat, hasil pembahasan, kemudian diakhiri dengan yang kelima adalah kesimpulan. Pendahuluan. Di Indonesia, fraud menjadikan suatu sorotan publik, yaitu tentang korupsi. Pada tahun 2017, Transparansi Internasional Indonesia menerbitkan data Global Corruption Barometer versi Indonesia yang menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat 50 responden dalam melakukan penilaiannya bahwa lembaga yang mewakili rakyat ataupun instansi pemerintahan merupakan lembaga terkorup di Indonesia. Kemudian berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance yang disingkat dengan KNKG, bahwa meningkatnya tindakan tidak bermoral di berbagai negara telah mendorong berbagai negara dan asosiasi untuk melakukan upaya pencegahan dan semakin meningkatnya tuntutan penerapan good governance, baik sektor swasta maupun sektor publik. Kemudian, dalam KNKG, salah satu manfaat dari penyelenggaraan whistleblowing system adalah timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem laporan yang efektif, bahwa keberadaan whistleblowing system tidak hanya sebagai saluran laporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Berdasar kondisi di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi whistleblowing system, mengingat sektor pemerintah saat ini menjadi sasaran bagi para oknum untuk melakukan tindak kecurangan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi atas implementasi whistleblowing system sebagai upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, dan upaya meningkatkan good public governance. Studi kasus pada Perhubungan Kabupaten
Kebumen. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kaitannya dengan fraud dan korupsi. The Association of Certified Fraud Examiners tahun 2012 yang disingkat dengan ACFE menegaskan bahwa fraud merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini manipulasi atau memberikan laporan yang bukan sebenarnya terhadap pihak lain. Dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok dalam merugikan pihak lain. Lebih lanjut, juga ACFE menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan fraud itu ada 3. Pertama adalah fraud terhadap aset. Yang kedua, fraud terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga, korupsi. Merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu perbuatan korporasi yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, whistleblowing system merupakan pengungkapan oleh anggota suatu organisasi, baik anggota aktif maupun mantan anggota, atau suatu tindakan yang dianggap ilegal, tidak bermoral, tidak sah, dan dilakukan di bawah kendali pimpinan mereka. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Neil dan Marshall 1985. Kemudian whistleblowing system tentu mempunyai tujuan, yaitu mengungkap tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, dan atau dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh LPSK tahun 2011. Yang ketiga, prinsip good public governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance yang seperti awal disampaikan, yaitu disingkat dengan KNGK, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip atau yang dijadikan azas good public governance terdiri ada 5. Pertama, azas demokrasi. Maksudnya bahwa dalam penerapan good public governance mengandung 3 unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Azas demokrasi berarti harus diterapkan pada proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, azas transparansi. Maksudnya bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan keterbukaan informasi yang memadai, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Transparansi juga dapat digunakan sebagai pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha
terhadap penyelenggaraan negara, misalnya dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Namun, dengan adanya transparansi, lembaga negara tidak melakukan kewajiban untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi, dan rahasia jabatan. Kemudian yang ketiga, azas akuntabilitas. Maksudnya bahwa akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Azas akuntabilitas berfungsi agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Kemudian azas yang keempat, budaya hukum. Azas budaya hukum merupakan prinsip yang mengandung unsur penegakan hukum secara jelas tanpa pandang bulu dan ketaatan hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum merupakan fondasi untuk penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan dan berpegang teguh pada ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, azas kesetaraan dan kewajaran. Artinya, kewajaran dan kesetaraan itu mengandung unsur keadilan dan kejujuran. Pelaksanaan azas kewajaran dan kesetaraan diperlukan agar terwujudnya pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Untuk tercapainya keadilan dan tanggung jawab, maka untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Artinya tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, satu masyarakat dengan satu masyarakat lain. Harus disebutkan bahwa semua itu punya hak dan kedudukan serta kewajiban yang sama. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sehingga penelitian mengeksplorasi masalah sosial dan menganalisis serta melaporkan informasi secara detail yang didapatkan dari lingkungan alami dari objek yang akan diteliti. Sesuai Creswell 2009. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan melalui wawancara secara mendalam. Kemudian dilihat dari aktivitas dan teknik pengumpulan datanya. Didasarkan pertama, penentuan objek penelitian, studi kasusnya menyangkut sistem pengaduan atau whistleblowing system pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen. Dan yang kedua, dari segi pemilihan narasumber, studi kasusnya tidak arahkan pada purposive sampling. Dan yang ketiga, observasi terhadap studi kasus yang dilaksanakan, yaitu mengenal objek, terus lingkungan, situasi langsung di lokasi. Kemudian juga yang keempat, interview dilakukan melalui wawancara secara mendalam kepada narasumber dengan berdasarkan panduan interview yang telah ditetapkan oleh peneliti. Yang kelima, pencatatan informasi.
yaitu dilakukan dengan pencatatan lapangan hasil dari wawancara itu sendiri. Dan yang keenam, penyimpanan informasi, ya dalam hal ini melakukan pencatatan di lapangan dan melakukan satu pentranskripsiannya. Hasil pembahasan. A. Korupsi organisasi pemerintah, KMGK, sistem, dan good public governance. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch 2017, kasus korupsi tahun 2017 berdasarkan lembaga penunjukan bahwa peringkat teratas diduduki oleh pemerintah kabupaten. Kemudian Komite Nasional Kebijakan Governance yang disingkat dengan KNGK menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta pencegahan terhadap korupsi dan suap dapat dilakukan dengan penerapan sistem good public governance. Dalam penerapan good public governance terdapat 5 azas. Pertama, azas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta azas kewajaran dan kesetaraan. Berpedoman pada Komite Nasional Kebijakan Government yang disampaikan di atas, whistleblowing system merupakan salah satu sistem yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saat ini banyak organisasi yang telah menerapkan whistleblowing system sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terciptanya good governance. Kemudian whistleblowing system yang dinyatakan efektif. Penerapan whistleblowing system yang dinyatakan efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, menyampaikan ke publik bahwa lembaga telah menerapkan program whistleblowing system. Berdasar hasil wawancara kepada keempat narasumber, Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen telah menerapkan whistleblowing system. Namun, penerapan belum dilaksanakan secara resmi dan baru bersifat lisan. Hal ini sebagai bukti dari hasil wawancara, pertama dengan Bapak Adi Widodo Soekarno sebagai Kepala Bidang Angkutan menyatakan bahwa terkait dengan dilaksanakannya whistleblowing system, hal ini belum diterapkan secara tertulis dan belum ada peraturannya, dan yang ada karyawan saja yang ditunjuk dengan tanpa satu SK atau keputusan yang tetap. Pokoknya kalau ada karyawan yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan tidak sesuai dengan tata tertib kantor,
dan karyawan lain yang tahu akan menegur. Kalau ditegur masih melakukan tindakan melanggar, nanti diadukan ke atasan. Itu kata Pak Adi Widodo. Kemudian disusul menurut pendapat Marsi Janto sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas. Beliau mengatakan, setahu saya belum diterapin secara resmi, maksudnya belum ada peraturan mengikat. Beranjak pada hasil wawancara kedua narasumber menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen telah menerapkan whistleblowing system, namun penerapannya belum dilakukan secara resmi dan penerapan whistleblowing system belum dipublikasikan kepada masyarakat. Dan yang berikutnya, yang kedua, organisasi harus menetapkan dan menentukan jenis tindak pidana yang dapat dilaporkan dan dipersyaratkan dalam pelaporan. Apabila instansi ini melaksanakan penerapan whistleblowing system. Ternyata dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen menerangkan bahwa Bapak Kinanto sebagai Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa pelanggaran yang dapat dilaporkan pokoknya tindakan yang menyimpang dari ketentuan dinas seperti bolos kerja, mangkal di waktu kerja, pungutan liar dari parkir sampai dengan korupsi. Namun sejauh ini belum pernah disampaikan adanya kejadian korupsi. Paling-paling ya telat datang ke kantor, mangkal waktu jam kerja, walaupun kenyataan-kenyataan kondisi di dalamnya secara tersembunyi bahwa korupsi itu ada, tapi nampaknya semua pada diam. Dengan demikian berarti di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen belum terdapat penentuan tindakan yang dilaporkan dengan whistleblowing system, sehingga semua tindakan yang melanggar hukum maupun peraturan dinas dapat dilaporkan kepada atasan. Nah, ini tidak sampai terjadi. Dengan demikian, memberikan pemahaman bahwa ya, untuk organisasi ya, yang ada di Departemen Perhubungan itu belum efektif dilaksanakan sistem pelaporan whistleblowing system. Dan yang berikutnya terkait dengan organisasi harus membuat sistem pelaporan whistleblowing system yang mudah untuk diakses. Organisasi atau lembaga yang menerapkan whistleblowing system tentu memiliki prosedur dan cara melaporkan yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara kepada 4 narasumber. Pertama, Bapak Kinanto selaku Kepala Dinas.
menyatakan kalau untuk melapor sejauh ini ngomong secara langsung atau SMS atau telepon belum dilaksanakan. Tetapi web kami disediakan penilaian terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten. Kemudian yang berikutnya, kata Bapak Andi Widodo selaku Kepala Bagian Akuntan juga menyebutkan biasanya cuma ngomong langsung, Pak. Kalau tidak ya SMS sih. Wah, juga bisa kalau media sosial masuk ke sana untuk ditanyakan. Tapi nampaknya juga agak sulit untuk bicara secara terbuka. Kemudian yang berikutnya juga menurut Bapak Marjanto, bahwa media ya SMS atau lewat telepon sejauh ini ada, tetapi hasil omongan yang disampaikan ke atasan itu kalau ada yang melanggar, kalau enggak yang nggak disampaikan. Terus satu lagi menurut Bapak Wikan, Kepala Bidang Transportasi, menyampaikan langsung ngomong ke atasan kepada atau ke sedikitnya bicara langsung. Dari keempat ini nampaknya bahwa yang digunakan dalam pelaporan secara langsung melalui SMS yang dilakukan. Tapi kalau melalui hal yang lain sampai sekarang belum dilakukan. Dalam penerapan Western Blowing System, media-media tersebut sangatlah mudah untuk diterapkan pada Western System Blowing itu. Sedangkan untuk Western Blowing System eksternal, media dituntut akan susah dijangkau oleh masyarakat, sehingga pada saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen belum terpenuhi. Selanjutnya yang keempat, lembaga harus menjaga kerahasiaan whistleblower, melindungi whistleblower, dan adanya tindak lanjut atas laporan. Berikut hasil wawancara secara singkat juga disampaikan. Ternyata dari Bapak Kinanto selaku Sekretaris Dinas setelah disampaikan, wah kalau perlindungan hukum belum ada, Mbak. Mungkin bisa jadi masukan dan saya diskusikan kepada kepala. Sebenarnya perlindungan sangat penting. Kalau tidak ada perlindungan, pasti pegawai akan takut untuk lapor. Terus selanjutnya, Pak Adi Wibowo juga menyampaikan sebagai Kepala Bidang Angkutan, sampai saat ini belum ada tuh penerapan aja masih lisan, belum ada prosedur secara tertulis. Begitu pula yang ketiga adalah berdasarkan Marjanto yang menyampaikan belum ada, makanya takut kalau mau melapor. Dan terakhir, menurut Bapak Wikan selaku Kepala Bidang Transportasi menyebutkan jangankan perlindungan hukum, prosedur pelaksanaan secara tertulis juga belum ada. Berdasarkan hasil pendapat di atas dari keempat narasumber, perlindungan terhadap whistleblower pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen masih sangat lemah.
Hal ini disebabkan keengganan pegawai untuk melaksanakan whistleblowing system seperti yang dijelaskan oleh narasumber dari ketiga utamanya, yaitu Bapak Marjito, bahwa belum juga mengangkat takut menjadi whistleblower karena tidak adanya perlindungan dan jaminan yang jelas. Dan yang terakhir, terkait dengan implementasi whistleblowing system dalam upaya meningkatkan good public governance pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, bila mengacu pada apa yang dijadikan prinsip atau azas penerapannya good public governance menurut Komite Kebijakan Nasional Governance, bahwa yang terjadi di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, pertama dari azas demokrasi. Sampai saat ini, untuk azas demokrasi, kalau mengacu kepada KNGK, terdapat unsur pokok yaitu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Sesuai dengan pedoman, penyelenggaraan harus mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat. Whistleblowing system memberikan hak melapor dan aspirasi rakyat sesuai dengan azas demokrasi. Hal ini nyatanya bahwa di kantor yang dijadikan objek penelitian, ternyata azas transparansi pada penerapan whistleblowing system di Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan penerapan whistleblowing system baru diketahui oleh pegawai dan belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Dan yang berikutnya, dari segi azas transparansi, juga nampaknya tidak jauh berbeda, di mana bahwa kejadian yang terjadi pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen belum memenuhi hal tersebut, dikarenakan media penggunaan dan pelaporan tindak kecurangan hanya dapat dilakukan melalui SMS dan pelaporan langsung. Hal tersebut tentunya menyulitkan masyarakat dalam proses pengaduan. Dan yang ketiga, azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas bahwa kalau mengacu kepada whistleblowing system, pada dasarnya merupakan salah satu implementasi dari penerapan azas akuntabilitas. Seperti yang dijelaskan oleh KNGK, langkah dalam mewujudkan akuntabilitas dengan satu, menindaklanjuti setiap keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, pertanggungjawaban lembaga negara dan penyelenggara negara yang diawasi oleh masyarakat. Ada 2 poin ini, di mana kedua poin ini tentu jelas terkandung pada penerapan whistleblowing system yang efektif. Dan yang terjadi
pada saat ini di kantor Dinas Perhubungan belum memenuhi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindak lanjut atas laporan atau pengaduan. Seharusnya setiap pengaduan mempunyai proses tindak lanjut, namun di Dinas Perhubungan hanya menindaklanjuti kasus kecil-kecil saja. Dan yang keempat adalah azas budaya hukum. Standar berdasarkan KNGK bahwa azas budaya hukum menuntut setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan kewajiban secara profesional, jujur, taat azas. Ketentuan tersebut akan bertujuan agar penyelenggara negara terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan adanya penerapan whistleblowing system, Dinas Perhubungan Kabupaten Bumen diharapkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak akan terjadi. Dan yang kelima, azas kewajaran dan kesetaraan. Pada azas kewajaran dan kesetaraan, kalau mengacu kepada KNKG, ternyata bahwa pelaksanaan pada satu lembaga atau instansi Dinas Perhubungan sampai saat ini ya, dilakukan sudah disesuaikan dengan azas kewajaran dan kesetaraan kepada semua masyarakat yang membutuhkan layanan. Namun ada sisi lain, bahwa penerapan whistleblowing system yang ada ternyata masih ada satu kelemahan, yaitu tidak adanya fasilitas dan perlindungan yang pasti bagi masyarakat yang mengadukan tindakan kecurangan, belum menunjukkan adanya pelayanan yang berkualitas sesuai yang diharapkan. Hanya pelayanan-pelayanan lain yang sifatnya umum masih terkategori baik. Kesimpulan, sebagian informasi penelitian telah memahami window blowing system dan memaknai whistleblowing system sebagai suatu sistem pelaporan tindak kecurangan dalam suatu organisasi. Penerapan whistleblowing system pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen secara keseluruhan belum efektif. Hal ini dilihat dari beberapa persyaratan belum terpenuhi dengan efektif. Penerapan whistleblowing system pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen belum juga dapat dikatakan tepat pada apa yang diharapkan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan belum efektifnya penerapan whistleblowing system dan belum dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang terungkap. Kemudian yang kedua, sebagai simpulan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen telah berusaha meningkatkan good governance atau good public governance tepatnya, atau good government pada setiap aspek dengan menerapkan whistleblowing system. Namun penerapannya belum terbukti dapat meningkatkan good public governance. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi tugas
akuntansi sektor publik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.